Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-33, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-33 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-33. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajakan dan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh ayat-ayat yang ditujukan kepada para pembangkang telah berulang-ulang, tetapi hasil yang diraih sungguh tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ayat terakhir telah mengisyaratkan bahwa yang diajak berdialog tidak menggunakan akal sehat, sehingga wajar ditimpa kerugian dan kebinasaan. Hal ini tentu sangat menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendambakan kepatuhan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini menghibur beliau, yakni menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang telah kita pahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan keras agar seluruh umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh manusia beribadah menggunakan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sangat berkeinginan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Kanjeng Nabi, sehingga beliau berdakwah sepanjang waktu, pagi, siang, malam. Dan dari dakwahnya itu banyak yang menentang, baik dari pihak orang lain maupun dari pihak keluarganya sendiri, seperti Abu Lahab yang sangat menentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan dan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ditentang, sehingga apa yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai, tidak sesuai
dengan harapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak diantara mereka yang menuduh bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pendusta, pembohong, dan lain sebagainya. Sehingga beliau menjadi bersedih hati dengan keadaan dan kondisi tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Al-An'am ayat yang ke-33 ini menghibur beliau, menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih hati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad litahqiq. Qad ini untuk penegasan. Qad na'lamu innahu, sesungguhnya kami mengetahui. Sesungguhnya kami mengetahui, innahu ay syai'ani ay syai'ana, bahwasanya urusan yang demikian itu layah zunuka alladhi yaquluna, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sungguh membuat engkau bersedih, sungguh menyedihkan engkau, mina takzibi, daripada kedustaan. Jadi mereka menuduh Kanjeng Nabi itu berdusta, menuduh Kanjeng Nabi itu berbohong. Mereka menyatakan bahwa firman-firman Allah, Al-Quran itu adalah buatan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu tuduhan. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran tersebut bukannya firman Allah, bukan perkataan Allah. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah Allah menangkal apa yang menjadi tuduhan mereka terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tuduhan yang berupa kedustaan dan pembohongan Kanjeng Nabi adalah mereka menyatakan Al-Quran itu adalah buatan atau perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini adalah tangkisan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya lebih halus. Fa in kuntum fi raibin, maka jika kalian masih saja di dalam keraguan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalian sangkakan perkataan Muhammad, kalian sangkakan bukan perkataan aku, kata Allah, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, maka jika kalian dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, tantangan Allah, maka buatlah oleh kalian dengan satu surah semisal Al-Quran. Kalau seandainya kalian tidak mampu memenuhi tantangan ini, kalian tidak mampu membuat satu surah saja daripada Al-Quran, fa'tu bis surati min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah
maka undanglah olehmu, ajaklah olehmu penolong-penolong kalian dari golongan manusia, mangga ajak, dari golongan yang lain jin silakan, bahkan dari golongan malaikat pun ajak, silakan bermuktamar bersama-sama untuk membuat Al-Quran. Tentunya jangan ngajak-ngajak Allah, ya. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Undanglah olehmu penolong-penolong kalian selain dari Allah. Silakan bikin Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian benar bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Jika kalian benar atas persangkaan kalian bahwa Al-Quran ini adalah bukan firman Allah. Alhamdulillah, sudah 14 abad tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjaga, ya. Tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran, padahal tantangannya udah 14 abad yang lalu. Inilah sebagai bukti bahwasanya Quran itu adalah memang bukan perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna. Sungguh kami mengetahui sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang mendustakan engkau, sungguh yang menyatakan engkau adalah pendusta, sungguh yang demikian itu menyedihkan engkau, wahai Muhammad. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pembahasan mufassir yang lain, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan menyedihkan hatimu. Yang dimaksudkan dengan firman-Nya, apa yang mereka katakan adalah aneka ucapan orang-orang kafir yang menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbohong atau berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukadzibunaka, sungguh mereka tidak mendustakan engkau. Sungguh mereka tidak mendustakan engkau. Fisirri, di dalam hati. Di dalam hati mereka, mereka mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya sebenarnya mereka itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Li ilmihim, karena mereka mengetahui, annaka, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya engkau shadiqun, adalah orang yang benar. Kanjeng Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai nabi mendapatkan gelar yang sangat luar biasa dari kaumnya, Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, dan jujur. Makanya ditegaskan oleh Allah, fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau. Hati mereka mengakui akan kebenaran engkau dan kejujuran engkau, wahai Muhammad. Wa fi qira'atin bitahfif, ay la yansubunaka ilal kazibi. Tegasnya, tidaklah mereka menyebut engkau sebagai seorang yang berdusta. Tidaklah mereka menyatakan
akan engkau bahwa engkau adalah berdusta. Jadi sekali lagi hakikatnya orang-orang saat itu mengakui akan sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang sangat terpercaya, yang sangat jujur, yang benar, tidak berbohong. Oleh karena itu beliau sejak sebelum diutus, diangkat sebagai Nabi, mendapatkan gelar yang sangat mulia sebagai Al-Amin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum la yukadzibunaka. Perhatikan ayat ini. Kita akan coba melihat penafsiran daripada ulama yang lain. Fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka bukan mendustakanmu, bukan mendustakan Muhammad. Ada mufasir yang mengemukakan bahwa ada juga yang memahami penggalan ayat ini dalam arti penolakan mereka tidak tertuju pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada Allah. Seakan-akan ayat ini menyatakan mereka tidak mendustakanmu wahai Nabi Muhammad, mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, tetapi mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengutusmu, sedangkan tugas engkau hanya sekedar menyampaikan. Dengan demikian mereka telah berlaku aniaya terhadap ayat-ayat Allah, yakni ajarannya. Yakni mereka menyatakan bahwa yang berdusta itu adalah Allah. Nabi Muhammad gak ada masalah karena dia hanya sekedar menyampaikan. Oleh karena itu, sesungguhnya jika hal itu terjadi, mereka itu adalah telah berbuat aniaya terhadap ayat-ayat Allah, yakni ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka, tidaklah mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, walakin dan akan tetapi az-zalimina, yaitu orang-orang yang zalim, bi ayatillahi ay al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yajhaduna yakzibuna, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka mengingkari Al-Qur'an, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin az-zalimina bi ayatillahi yajhadun, dan akan tetapi orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah mereka telah berlaku ingkar, mereka mendustakan firman-firman Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Ada di penghujung ayat pernyataan Allah, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Kata yajhaduna yang artinya mengingkari, mereka mengingkari, yajhaduna mereka mengingkari, digunakan untuk makna menolak dalam kenyataan apa yang diterima oleh hati kecil dan menerima apa yang ditolaknya. Dalam konteks ayat ini adalah penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka yakin bahwa apa yang beliau sampaikan, yang Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan itu adalah benar, dan bahwa beliau adalah orang yang jujur, atau dapat juga dikatakan bahwa mereka tidak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan hati mereka, tetapi mendustakan dengan ucapan mereka akibat kezaliman dan kekerasan kepala dan keras kepalanya mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, mereka mengakui akan kejujuran dan kebenaran firman-firman Tuhan yang tertuang di dalam Al-Quran. Akan tetapi dasarnya emang mereka zalim. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri hakikatnya. Karena mereka zalim, maka mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kanjeng Nabi Muhammad hanya sekedar menyampaikan. Diterima syukur enggak, ya sudah. Artinya mereka ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka telah mendustakan diri mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.